6 September tahun 2025, lebih 300 orang berkumpul membawa plakat melaungkan solidariti untuk Palestin. Trump. Kita tolak Trump daripada datang ke Malaysia. Ada 3 sebab kenapa kita kena tolak Trump. Yang pertama, Trump Malaysia ni IQ-nya 78. Serta para pemimpin pun kau tahulah macam mana kuat makan rasuah. Dan bukan setakat itu je, ekonomi Indonesia tu tak maju sampai sekarang. Foto Presiden Prabowo terpampang di billboard seluruh Israel. Apakah ini efek dari pidato PBB kemarin? Ada aja nih plot twistnya setelah Presiden Prabowo bilang akan mengakui Israel kalau Israel mengakui Palestina lebih dulu. Sebuah papan iklan dipercayai di Israel yang memaparkan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto bersama beberapa pemimpin negara lain. Ini malu banget, geng. Maruah Indonesia banget, geng. Ya, kenapa IQ-nya bisa bilang begitu? Karena menteri-menteri kita dikatai IQ 78 oleh warga Malaysia dan juga netizen Malaysia. Namun jangan marah dulu, itu memang faktanya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya Ikinya mendapatkan kiriman beberapa video yang suruh reaction oleh pada subscriber maupun juga followers Ikinya di TikTok maupun juga di YouTube, geng. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video Malaysia ataupun rakyat Malaysia terlalu berani menentang kuasa US, geng. Tidak seperti Indonesia. Malah pemerintah kita malah ingin berdampingan. Terus posternya berdampingan dengan Presiden Amerika itu dipampang di negara Israel, geng. Why? Apakah benar apa yang dikatakan oleh netizen Malaysia ataupun orang Malaysia bahwasannya IQ orang Indonesia di bawah 78 dan ini nyata dan ini buktinya, geng. Padahal Indonesia adalah negara mayoritas Islam, namun kok malah tunduk kepada US, geng. Tidak seperti negara Malaysia yang meronta-ronta dan menolak kedatangannya Donald Trump ke negara Malaysia, geng. Sangat berani sekali. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Bukit Bintang, tiba-tiba ratusan rakyat Malaysia mula berhimpun. Bukan untuk hiburan, bukan untuk pesta, tetapi untuk menolak kedatangan seorang tokoh paling kontroversi dunia, Donald Trump. Pada 6 September tahun 2025, lebih 300 orang berkumpul membawa plakat melaungkan solidariti untuk Palestin, menegaskan Malaysia tidak patut jadi pentas legitimasi untuk pemimpin yang dikaitkan dengan dasar penindasan. Mereka bergerak dari Bukit Bintang menuju KLCC. Diiringi polis, namun suasananya aman. Tiada rusuhan, tiada keganasan. Hanya suara rakyat yang bulat menyatakan bantahan. Go dan aktivis sudah awal lagi mendesak kerajaan supaya membatalkan undangan itu. Malah memberi amaran jika lawatan tetap diteruskan, himpunan lebih besar akan digerakkan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim bagaimanapun menegaskan Malaysia tetap menyambut kedatangan Trump sempena sidang kemuncak ASEAN. Walaupun protes rakyat semakin kuat bergema, inilah wajah sebenar demokrasi. Di jalanan rakyat tidak berdiam diri ketika prinsip kemanusiaan dipertaruhkan. Mereka tidak bersenjata tetapi berani, tidak berteriak dengan benci tetapi dengan cinta pada Palestin. Sejarah akan catat bahawa pada petang itu, di tengah jantung Kuala Lumpur, suara rakyat lebih lantang dari deruman jet Presiden. Satu mesej jelas. Malaysia mesti berpihak kepada kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita buat kempen tolak Trump. Kita tolak Trump daripada datang ke Malaysia. Ada 3 sebab kenapa kita kena tolak Trump. Yang pertama, Trump merupakan seorang pemimpin Amerika yang jelas-jelas anti kepada umat Islam. Semasa pemerintahan dia telah melakukan Muslim ban. Yang kedua, Trump telah supply senjata kepada negara Israel. Pada bulan Februari tahun ini, hampir 900 kg bom
telah disupply oleh Amerika ke Israel. Dan tujuannya adalah untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestin. Dan yang ketiga adalah fear mongering. Trump sentiasa menakutkan dunia dengan agenda politiknya dengan memberi gambaran bahawa umat Islam ni adalah sesuatu yang menakutkan. Itu sahaja. Support untuk kita tolak Trump daripada datang ke Malaysia. Oke. Wow, banyak tanda tangan dia ni. Tanda tangan apa? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 30 September 2025. Hari Jumaat ini bertarikh 3 Oktober 2025 akan ada satu bentuk himpunan yang akan berlangsung bermula daripada Menara Tabung Haji dan akan memulakan pergerakan beramai-ramai menuju sekitar Kedutaan Amerika Syarikat untuk tujuan protes kedatangan Trump, untuk tujuan mengecam kedatangan Trump, untuk jejak kaki ke bumi Malaysia. Jadi kepada kalian yang berkelapangan yang sebelum ini asyik tanya kita kena kecam Trump, kita kena buat satu bentuk tindakan protes secara besar-besaran, yes, inilah masanya 3 Oktober 2025 seperti yang saya tunjukkan di bawah. Jumpa kalian di sana dan insya-Allah jika kalian berkelapangan, kalau jumpa saya semasa 3 Oktober pada tarikh tersebut, kita tegur-tegurlah sesama sendiri. Free Palestine. Assalamualaikum. Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku sebenarnya agak sedih lah sebagai umat Islam. Okey, ni kenyataan dia. Bukan setakat tu je, dekat komen X, dekat X pun ramai yang mengecam teruk gila lah dengan kenyataan Prabowo Subianto ni. Memang Ramai teruk kena kecam. Aku tak tahu kenapa. Dah lah, kita tahulah Indonesia ni sebuah negara yang populasi majoritinya Islam. The biggest majority. Tapi korang tahulah Indonesia ni IQ-nya 78. Serta para pemimpin pun kau tahulah macam mana kuat makan rasuah. Dan bukan setakat itu je, ekonomi Indonesia tu tak maju sampai sekarang. Itu sebab katakanlah hampir saya tak pasti berapa jumlah rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia ataupun yang menetap di Malaysia. Saya percaya dalam hampir 2 juta rakyat Indonesia bekerja di Malaysia. betul. Sebab di Indonesia ni kau tahulah macam mana, banyak sektor industri dah gulung tikar dah. So aku rasa Presiden Bapak Prabowo Subianto buat begitu ada sebab. Mesti ada sebab. Kan? Tak tahulah macam mana. Tapi nasib baiklah di Malaysia ni menolak sekeras-kerasnya negara haram jadah tu. Kita sebab Malaysia mempunyai prinsip yang tegas. Tolak lah habis-habis. Okey? Dan aku tak rasa suatu hari nanti kedutaan Israel di Indonesia pula bakal dibuka. So kepada rakyat Indonesia sekalian, ini pengajaran ya. Pengajaran, pilihlah pemimpin yang betul-betul berjiwa rakyat. Bukan hanya sekadar omong kosong, tetapi realitinya enggak ada. Ini malu banget, geng. Maruah Indonesia banget, geng. Ya, kenapa ikinya bisa bilang begitu? Karena menteri-menteri kita dikatai IQ 78 oleh warga Malaysia dan juga netizen Malaysia. Namun jangan marah dulu, itu memang faktanya. Kenapa? Karena saat negara Malaysia sesama negara mayoritas Islam kayak gitu ya geng ya, Malaysia menolak keras kerjasama ataupun apa termasuk kunjungan Trump kepada Malaysia, sedangkan Indonesia pejabatnya ataupun pemerintahnya ataupun presidennya geng malah berpose besar-besaran dipampang di negara Israel sana geng. Beberapa presiden seperti nggak tahu Arab, nggak tahu mana-mana, pokoknya presiden kita dan Donald Trump itu terpampang di mana Israel sana, geng. Astagfirullahaladzim, ikinya tidak marah bila dikatakan seperti itu. Kenapa setegasnya Pak Prabowo kok selemah seperti itu, geng, di mata Donald Trump? Kenapa dia tunduk kepada Donald Trump? Apakah kita rakyat Indonesia akan tunduk kepada Donald Trump? Jangan biarkan, geng. Kalian tidak percaya video Foster Prabowo yang telah dipampang di Israel? Jom kita simak lagi videonya, geng.
Foto Presiden Prabowo terpampang di billboard seluruh Israel. Apakah ini efek dari pidato PBB kemarin? Ada aja nih plot twistnya setelah Presiden Prabowo bilang akan mengakui Israel kalau Israel mengakui Palestina lebih dulu. Israel malah pajang foto Pak Prabowo di baliho Abraham Shield seolah-olah seperti kita mendukung Israel. Di baliho ini kelihatan kalau Pak Prabowo berdampingan dengan Donald Trump, Netanyahu, Presiden Otoritas Palestina dan pemimpin Arab lainnya. Tapi banyak yang curiga sama baliho ini sampai ada yang bilang kalau ini cuma buatan AI. Kenapa? Karena di bagian pojok kiri ada tulisan AI generated. Tapi menurut lo ini beneran atau enggak? Kementerian Luar Negeri angkat bicara dan bilang kalau posisi Indonesia sangat jelas nggak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel, baik itu melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel yang lebih dulu mau mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Tapi sekarang gue pengen nanya sama lo, menurut lo ini foto beneran atau cuman editan doang? Kalau beneran berarti Indonesia makin diperhitungkan, dan kalau editan, ini malah bikin persepsi negatif. Coba kasih pendapat lo di komen. Teman-teman, ada kabar mengejutkan. Sebuah spanduk raksasa tiba-tiba muncul di Tel Aviv. Di papan itu terlihat wajah sejumlah para pemimpin Arab bersama Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kok bisa kayak gitu ya? Teman-teman, dugaan sementara katanya pemasangan spanduk raksasa ini dilakukan secara sepihak oleh pihak Israel. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari negara-negara yang wajah pimpinannya terpampang termasuk dari pemerintah Indonesia. Teman-teman, kemunculan spanduk besar tersebut saat ini memicu beragam reaksi publik mengingat tingginya sensitivitas isu politik di kawasan Timur Tengah. Kenapa bisa begitu ya? Atau jangan-jangan enggak. Kita nggak boleh suuzon. Teruntuk Bapak Kemlu RI, mohon dicek kebenarannya Pak. Kalau ini hoax, segera klarifikasi. Kalau ada pihak yang memasang tanpa konfirmasi, segera tuntut dengan pasal penipuan. Kami sebagai rakyat Indonesia yang mendukung Palestina tidak rela kalau Presiden Prabowo di-framing seolah mendukung penjajahan dan genosid. Jangan diam, karena diam bisa dianggap menyetujui. Bagaimana menurut pendapat teman-teman terkait spanduk besar ini? Coba. Sebuah papan iklan dipercayai di Israel yang memaparkan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto bersama beberapa pemimpin negara lain tular di media sosial. Papan iklan itu memaparkan tulisan besar dalam bahasa Inggeris, Mr. President, Israel stands by your plan, seal the deal. Papan iklan itu juga menampilkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berdiri tengah bersama Prabowo, bersama Benjamin Netanyahu, Presiden UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan Raja Jordan Abdullah II di sebelah kanannya. Pemimpin lain ditempatkan di sebelah kiri. Trump ialah putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Presiden Palestin Mahmud Abbas. Jurucakap Kementerian Luar Negeri Indonesia Yvonne Moengkang yang menjawab kepada perkara itu berkata, beliau sekali lagi menegaskan pendirian jelas Indonesia yang tidak akan mengiktiraf Israel, melainkan Israel terlebih dahulu mengiktiraf negara Palestin yang merdeka dan berdaulat. Semoga ini hanya buatan AI ya geng ya. Semoga hanya buatan orang-orang Israel yang suruh mendukung Israel saja. Semoga. Namun kalau itu memang buatan Israel, kenapa Indonesia masih diam berdiri saja? Itu yang peliknya. Katanya negara hebat, katanya negara ditakuti di Asia Tenggara. Namun kok diam saja saat presiden kita dipampangkan untuk membela Israel. Itu di Israel loh Pak. Bayangkan di Israel. Apa cuma berdiam sendiri saja? Apa cuma joget-joget saja? Apakah rakyat Indonesia tak ada mau bersuara kayak gitu? Hanya beberapa saja? Masa kita kalah dengan negara Malaysia? Negara Malaysia sebelum apa-apa sudah menolak Trump dan menolak keras dan lain sebagainya. Bahkan boykot di sana tuh lebih kejam daripada di Indonesia, geng. Wow, keren sih kataku. Ini baru yang Islam yang sesungguhnya, dan dia pri kemanusiaannya warga Malaysia sangat kita patut ajungi jempol, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa benda boleh tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.